Zaman sekarang, kalau mau jujur, panggung politik itu pindahnya bukan lagi di koran atau berita TV yang kaku, tapi sudah geser ke scrolling tanpa henti di TikTok sama Reels. Semuanya bermula dari satu video pendek yang lewat di FYP dengan musik latar yang dramatis, nampilin momen adu mekanik antara pejabat pusat sama penguasa daerah. Awalnya orang cuma mau tahu soal update anggaran yang katanya lagi seret. Malah berujung salfok sama dua sosok yang ada di frame itu. Momennya sebenarnya cukup tegang, pas Bu Shirley bareng rombongan gubernur lainnya ngeluruk kantor Kemenkyu buat protes soal pemangkasan dana transfer daerah. Tapi ya namanya juga netizen Indonesia, indera penciuman mereka buat hal-hal yang berbau chemistry itu tajam banget. Bukannya fokus ke angka-angka triliunan yang lagi didebatkan, jempol-jempol kreatif malah sibuk komentar soal betapa masuk Pak Eko kalau dua orang ini disatuin dalam satu panggung yang lebih gede. Bu Shirley muncul dengan aura pemimpin perempuan yang gak cuma modal tampang, tapi berani pasang badan buat rakyatnya di Maluku Utara. Sementara itu, Pak Purbaya tetap kalem dengan gaya khas teknokratnya yang super logis, seolah-olah lagi ngadepin ujian skripsi mahasiswa yang lagi protes nilai. Kontras antara semangat membara dari daerah dan ketenangan dari pusat ini yang bikin orang ngerasa ada vibe yang beda banget. Sejuk tapi berbobot. Dari satu video potongan pendek itu, bola salju spekulasi mulai menggelinding liar tanpa rem. Akun-akun anonim mulai gercep bikin editan fancam pakai lagu-lagu yang lagi hits, seolah-olah mereka lagi soft launch buat sesuatu yang besar di masa depan. Narasi The Dream Team 2029 pun pecah di kolom komentar, penuh dengan dukungan dari orang-orang yang sebenarnya sudah mulai bosen sama muka-muka lama yang itu-itu saja di bursa capres. Lucunya, gerakan ini tuh organik banget, bukan hasil kerjaan konsultan politik mahal atau tim sukses yang udah di-branding rapi. Netizen ngerasa nemu permata tersembunyi dari interaksi yang awalnya dianggap konflik itu. Ada semacam rasa puas pas ngeliat pemimpin daerah yang vokal, ketemu sama menteri yang gak cuma jago teori, tapi juga punya nyali buat bilang gak ada duit, dengan cara yang tetap elegan. Banyak yang bilang kalau ini adalah bentuk cocokologi tingkat dewa, yang cuma bisa dilakuin sama warga internet kita yang maha kreatif. Mereka mulai ngebedah profil keduanya, nyari-nyari kesamaan, sampai bikin skenario-skenario fiksi kalau seandainya Indonesia beneran dipimpin sama kombinasi si paling budget dan si paling rakyat. Isu ini langsung jadi obrolan hangat di tongkrongan-tongkrongan anak muda yang biasanya bodo amat sama urusan negara. Aura profesionalisme yang terpancar dari potongan video itu emang susah buat didebat, karena kelihatan banget kalau keduanya sama-sama paham masalah. Gak ada drama nangis-nangis atau teriak-teriak gak jelas, yang ada cuma adu argumen yang sat-sat dan berisi. Di mata netizen, ini adalah standar baru pemimpin masa depan yang gak cuma jago jualan janji, tapi memang nyambung pas diajak ngomongin nasib perut orang banyak. Fenomena ini juga ngebuktiin kalau masyarakat sekarang tuh haus banget sama sosok yang kelihatan fresh dan gak terlalu kental bau partainya. Pak Purbaya yang image-nya lurus dan pintar, ditambah Bu Shirley yang tangguh dan punya sejarah perjuangan hidup yang kuat, jadi kombinasi yang bikin banyak orang langsung bilang, ini dia nih yang kita butuhin. Isu pencalonan ini pun akhirnya jadi sekadar lewat di timeline, tapi mulai menetap di pikiran banyak orang. Setiap kali ada berita baru soal mereka berdua, kolom komentarnya pasti nggak jauh-jauh dari urusan duet maut ini. Padahal ya kalau dipikir-pikir, mereka berdua mungkin pas lagi debat itu cuma mikirin gimana caranya biar negara nggak bangkrut, atau gimana caranya jalanan di pelosok Maluku Utara bisa mulus. Tapi ya gitu, kekuatan jempol netizen emang nggak bisa disepelein, karena mereka sudah terlanjur nge-ship pasangan ini buat naik level. Pada akhirnya, dari satu momen yang awalnya cuma urusan administrasi negara, terciptalah harapan-harapan baru yang tadinya nggak pernah terpikirkan sama sekali. Media sosial sukses ngubah debat anggaran yang ngebosenin, jadi pintu masuk buat wacana politik yang jauh lebih seru dan emosional. Semangat buat ngedorong duet ini maju pun makin hari makin kencang, seolah-olah 2029 itu sudah di depan mata, dan mereka berdua adalah jawaban paling pas buat tantangan zaman. Kalau ngomongin Pak Purbaya, kita nggak lagi bahas menteri yang hobi pakai bahasa planet yang bikin pusing tujuh keliling. Dia ini tipe pejabat yang kalau ngomong langsung ke intinya, nggak pakai muter-muter ke hutan dulu, cuma buat bilang anggaran terbatas. Gayanya yang santai tapi isinya daging semua bikin dia beda banget sama deretan menteri keuangan sebelumnya yang biasanya kaku kayak kerupuk kaleng kelamaan dibuka.
Di mata netizen, Pak Purbaya itu ibarat bendahara kelas yang paling galak, tapi sebenarnya paling sayang sama teman-temannya. Dia yang pegang kunci brankas negara. Jadi kalau dia bilang jangan boros, ya emang kondisinya lagi nggak memungkinkan buat foya-foya. Julukan Moneyman nempel bukan cuma karena jabatannya, tapi karena dia emang sejago itu mainin logika angka tanpa harus bikin kita ngerasa bego atau minder. Yang bikin orang makin naksir sama gaya kepemimpinannya adalah dia tuh nggak jaim alias nggak jaga image berlebihan. Mau di depan kamera atau pas lagi rapat serius, cara bicaranya tetap apa adanya, ceplas-ceplos dan kadang ada bumbu-bumbu sarkas yang bikin kita mikir, wah berani juga nih Bapak. Kesan nggak ada rahasia di antara kita inilah yang bikin publik ngerasa punya akses langsung ke dapur keuangan negara yang biasanya ketutup rapat. Anak muda zaman sekarang, apalagi Gen Z yang alergi sama hal-hal berbau cringe dan penuh kepura-puraan, ngelihat Pak Purbaya sebagai sosok yang fresh. Dia nggak butuh pencitraan yang lebay kayak bagi-bagi kaos atau joget-joget nggak jelas biar dibilang gaul. Cukup dengan penjelasan yang masuk akal soal kenapa ekonomi kita lagi begini atau begitu, dia sudah berhasil dapat predikat cool dari warga internet tanpa harus maksa-maksa. Kalau menteri lain sibuk cari aman dengan bahasa yang normatif, Pak Purbaya justru sering nabrak arus kalau menurut dia itu benar secara hitungan. Dia nggak takut dibilang pelit atau nggak populer, gara-gara motong anggaran daerah, asalkan masa depan fiskal negara tetap aman terkendali. Prinsip logika di atas segalanya ini yang bikin dia dianggap sebagai benteng pertahanan terakhir dari kebijakan yang asal-asalan dan cuma cari muka. Kita sering banget ngelihat pejabat yang pinter tapi nggak punya nyali. Atau sebaliknya, punya nyali tapi otaknya kopong. Nah, Pak Purbaya ini paket lengkap karena dia teknokrat tulen yang punya tulang punggung buat bilang tidak pada tekanan politik yang nggak masuk akal. Karakter straight shooter kayak gini langka banget ditemuin di tengah hutan rimba politik Indonesia yang penuh dengan kompromi di bawah meja dan janji manis. Purbaya Yudi Sadewa sukses ngebawa aura baru di Kemenq, bikin urusan pajak sama APBN jadi topik yang asyik dibahas di tongkrongan sambil makan gorengan. Dia bisa jelasin masalah ekonomi global yang ribet, jadi narasi yang gampang dicerna sambil ngopi cantik di sore hari tanpa bikin ngantuk. Kemampuan komunikasi yang membumi inilah yang bikin dia nggak berjarak sama rakyat, meskipun jabatannya setinggi langit dan tanggung jawabnya ngeri-ngeri sedap. Banyak yang bilang dia itu the new idol buat orang-orang yang sudah muak sama politisi yang cuma jago retorika, tapi nol besar di eksekusi. Di tangan dia, kebijakan keuangan negara berasa lebih transparan dan nggak penuh dengan teka-teki silang yang bikin pusing kepala. Orang jadi percaya kalau duit pajak mereka diurus sama orang yang beneran ngerti cara kerja uang, bukan cuma titipan partai politik semata yang numpang lewat. Penampilannya yang seringkali kelihatan low profile tapi tetap rapi, bikin dia punya karisma tersendiri yang nggak butuh banyak polesan bedak sana-sini. Dia membuktikan kalau jadi pintar itu keren, dan jadi jujur itu lebih keren lagi, di tengah gempuran berita korupsi yang nggak habis-habis bikin elus dada. Nggak heran kalau banyak yang mulai ngebayangin gimana jadinya kalau cara kerja dia yang clean ini dibawa ke level yang lebih tinggi lagi buat mimpin negeri ini. Intinya, Pak Purbaya itu adalah otak di balik layar yang sekarang terpaksa naik panggung karena tuntutan netizen yang makin masif setiap harinya. Dia adalah kepingan puzzle yang pas banget buat ngimbangin sosok pemimpin yang lebih emosional dan dekat dengan rakyat di lapangan. Dengan logika besinya, dia siap jadi jangkar buat siapapun pasangannya nanti, biar kapal besar bernama Indonesia ini nggak gampang oleng terjangan badai ekonomi dunia yang makin nggak ketebak. Kalau Pak Purbaya itu ibarat es yang mendinginkan suasana dengan logika, Bu Shirley Juanda adalah api yang membakar semangat dengan keberaniannya. Muncul dari ufuk timur Indonesia, tepatnya Maluku Utara, sosok perempuan satu ini bukan tipe yang cuma duduk manis di balik meja sambil tanda tangan berkas doang. Dia adalah bukti nyata kalau pemimpin dari daerah, apalagi dari wilayah kepulauan, punya mental baja yang nggak bisa dianggap remeh sama orang-orang kota besar. Kisah perjalanannya sampai jadi gubernur itu sebenarnya kalau difilmkan bakal jadi box office karena penuh dengan drama perjuangan yang beneran menguras emosi. Kita semua tahu, dia harus berdiri tegak melanjutkan estafet perjuangan mendiang suaminya di tengah badai duka yang belum beneran reda. Tapi bukannya tumbang atau minta dikasihani, Bu Shirley malah muncul dengan aura singa betina yang siap pasang badan buat kesejahteraan rakyatnya di Maluku Utara.
Kehadirannya di kancah nasional itu ibarat angin segar buat kita yang selama ini ngerasa politik Indonesia terlalu Jawa sentris, alias muter-muter di situ saja. Dia membawa suara dari pelosok, dari pulau-pulau jauh yang seringkali cuma diingat pas lagi kampanye doang, tapi dilupakan pas pembagian kue pembangunan. Dengan gaya bicaranya yang tegas tapi tetap punya sentuhan keibuan, dia sukses bikin orang-orang di pusat jadi nengok dan dengerin apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Netizen menjuluki dia Sri Kandi dari Timur bukan tanpa alasan, karena emang kelihatan banget nyalanya yang gak kaleng-kaleng pas berhadapan sama siapapun. Pas dia datang ke Jakarta buat protes soal anggaran kemarin, dia nggak kelihatan ciut atau minder, meski harus berhadapan sama menteri-menteri senior yang pengalamannya segunung. Justru di situ poin mahalnya. Dia menunjukkan kalau pemimpin daerah itu adalah mitra pusat, bukan cuma bawahan yang harus selalu bilang iya ke bos besar. Gaya kepemimpinannya yang hands-on atau langsung terjun ke titik masalah bikin banyak orang ngerasa relate sama dia, terutama para perempuan dan anak muda. Dia nggak ragu buat belusukan ke pasar, ngecek proyek infrastruktur yang mangkrak, sampai dengerin curhatan guru-guru honorer dengan mata yang berkaca-kaca, tapi tetap fokus cari solusi. Ini adalah tipe pemimpin yang mimpin pakai hati, tapi tetap punya otak yang cerdas buat eksekusi rencana-rencana besar di daerahnya. Buat publik, Shirley Chuanda itu representasi dari harapan kalau pemimpin masa depan itu nggak harus selalu datang dari lingkaran elit yang itu-itu saja. Dia adalah bukti kalau ketangguhan itu lahir dari ujian hidup yang nyata, bukan dari hasil polesan konsultan branding yang mahal-mahal. Keaslian atau authenticity inilah yang mahal banget harganya di dunia politik sekarang, di mana semua orang bisa dengan mudahnya jadi pura-pura jadi baik demi dapat suara. Kalau disandingkan dengan Pak Purbaya, Bu Shirley ini jadi pelengkap yang pas banget karena dia punya sisi emosional yang bisa ngerangkul massa. Dia tahu cara ngomong ke rakyat kecil biar mereka merasa didengar, sesuatu yang mungkin susah dilakuin kalau cuma pakai tabel Excel atau grafik pertumbuhan ekonomi. Kombinasi antara ketegasan seorang gubernur dan empati seorang ibu ini yang bikin profilnya makin hari makin berkilau di mata para pemilih di media sosial. Protesnya yang vokal terhadap kebijakan pemotongan anggaran kemarin justru menunjukkan kalau dia punya integritas dan gak bisa disetir begitu saja. Dia berani ambil resiko dicap pembangkang demi kepentingan warganya, dan itu adalah nilai plus yang dicari netizen dari seorang pemimpin. Dia nggak mau cuma jadi pajangan atau sekadar melengkapi kuota perempuan di pemerintahan, tapi beneran mau jadi pemain kunci yang menentukan arah kebijakan daerahnya. Banyak yang bilang kalau Bu Shirley adalah simbol dari bangkitnya kekuatan daerah yang selama ini terpendam dan jarang dapat panggung nasional. Dia bukan cuma bawa nama Maluku Utara, tapi bawa harapan dari seluruh wilayah Indonesia Timur yang haus akan sosok pemimpin yang tangguh dan berani bicara. Karismanya itu natural banget, muncul dari setiap langkah kakinya yang mantap saat berkeliling daerah, bikin siapapun yang ngeliat bakal ngerasa kalau dia ini orang kita. Pada akhirnya, keberadaan Bu Shirley di tengah isu duet ini memberikan warna yang sangat kuat dan penuh dengan simbol-simbol persatuan yang nyata. Dia adalah jembatan yang menghubungkan antara pusat kekuasaan di Jakarta dengan realita keras di pelosok Nusantara yang penuh tantangan. Dengan semangatnya yang meluap-luap, dia siap jadi motor penggerak yang bakal bikin narasi kepemimpinan 2029 nanti nggak cuma soal angka, tapi soal manusia dan keadilan yang merata. Bayangin deh, sebuah drama di mana si tokoh utama cowoknya super kaku, disiplin, dan pelit banget soal duit, terus ketemu sama cewek yang ekspresif, berani, dan vokal banget soal kebutuhan orang banyak. Itulah gambaran pertemuan Pak Purbaya sama Bu Shirley pas momen debat anggaran kemarin yang bikin jagat maya heboh. Banyak yang bilang kalau ini tuh adu mekanik paling berkelas yang pernah ada di TV, karena isinya bukan sekedar teriak-teriak gak jelas, tapi beneran soal nasib piring nasi rakyat Indonesia. Netizen yang matanya jeli banget langsung nangkep ada chemistry yang unik di tengah ketegangan itu, sampai muncul istilah benci jadi cinta versi kebijakan fiskal. Maksudnya bukan cinta-cintaan kayak anak SMA ya, tapi lebih kerasa saling menghormati karena sama-sama tahu kalau lawan bicaranya itu isi kepalanya ada. Ketegangan mereka di depan kamera malah kelihatan kayak diskusi tingkat tinggi yang kalau disatuin bakal jadi kekuatan yang ngeri banget buat beresin masalah negara.
Pak Purbaya di satu sisi harus jadi si jahat yang bilang nggak bisa buat banyak permintaan anggaran karena dia harus jagain dompet negara biar nggak boncos. Dia mikirnya jangka panjang, gimana caranya biar anak cucu kita nggak nanggung utang yang kegedean cuma gara-gara kita sekarang hobi foya-foya. Gayanya yang dingin pas dengerin protes itu sebenarnya adalah bentuk profesionalisme dia sebagai penjaga benteng terakhir ekonomi nasional yang nggak boleh goyah cuma gara-gara tekanan politik. Nah, Bu Shirley muncul sebagai penantang yang nggak kalah tangguh dengan bawa realita pahit dari lapangan yang nggak semuanya bisa dibaca lewat angka-angka di Excel. Dia ibarat pengacara rakyat yang teriak, "Hei, di sini jalanan masih rusak, orang masih susah cari kerja, masa anggarannya mau dipotong lagi?" Keberanian dia buat nyentil kebijakan pusat ini yang bikin suasana jadi panas, tapi sekaligus bikin publik sadar kalau kita butuh orang yang berani ngomong apa adanya ke menteri paling berkuasa sekalipun. Yang bikin narasi ini menarik adalah gimana mereka berdua akhirnya bisa duduk bareng dan mulai nyari titik tengah tanpa harus ada yang ngerasa paling menang atau paling benar. Ini yang namanya kedewasaan politik yang jarang kita lihat di panggung-panggung lain yang biasanya isinya cuma saling menjatuhkan. Netizen malah ngerasa gemes sendiri, mikir kalau mereka berdua ini sebenarnya punya visi yang sama, tapi cuma beda cara pandang saja. Yang satu jagain duitnya, yang satu mastiin duitnya sampai ke orang yang tepat. Secara logika, konflik mereka ini sebenarnya adalah bentuk checks and balances yang paling ideal dalam sebuah pemerintahan yang sehat. Kalau menterinya nurut-nurut aja sama gubernur, duit negara bisa habis nggak karuan. Tapi kalau menterinya terlalu pelit tanpa dengerin curhatan daerah, pembangunan bisa mandek total. Jadi drama mereka di kantor Kemenq itu sebenarnya adalah simulasi kerjasama tim yang paling jujur, di mana masing-masing pihak ngeluarin kartu terbaiknya buat dapet solusi yang paling adil. Banyak yang salfok alias salah fokus sama gimana cara mereka berdua saling tatap dan dengerin argumen lawan bicaranya dengan penuh perhatian. Nggak ada tuh muka meremehkan atau pengen cepet-cepet kabur dari ruangan. Yang ada malah debat seru yang bikin penontonnya betah nungguin sampai selesai. Dari sinilah muncul ide liar di media sosial kalau seandainya perseteruan ini dibawa ke jenjang yang lebih serius. Maksudnya jadi pasangan di Pilpres, Indonesia bakal punya pemimpin yang benar-benar saling melengkapi. Orang-orang mulai ngebayangin gimana jadinya kalau Pak Purbaya yang jago ngerem pengeluaran dipaduin sama Bu Shirley yang jago ngegas pembangunan di daerah. Ini bakal jadi kombinasi maut yang bisa bikin ekonomi kita lari kenceng, tapi tetap punya bantalan yang kuat kalau ada krisis global yang tiba-tiba datang. Dinamika tarik ulur mereka ini dianggap sebagai resep rahasia buat ngebangun sistem pemerintahan yang gak cuma stabil, tapi juga punya hati buat rakyat kecil. Isu ini makin digoreng sama akun-akun meme yang bikin narasi seolah-olah mereka adalah pasangan yang awalnya sering berantem, tapi akhirnya sadar kalau mereka butuh satu sama lain. Publik suka banget sama cerita-cerita underdog atau rivalitas yang berujung kerja sama hebat. Dan duet Purbaya Shirley ini masuk banget dalam kriteria itu. Padahal sebenarnya mereka cuma lagi kerja profesional aja, tapi ya gitu deh kalau udah urusan jempol netizen, semua hal bisa jadi bahan cerita yang seru buat diikutin. Pada akhirnya, drama fiskal ini bukan soal siapa yang paling vokal atau siapa yang paling kuat pegang duit, tapi soal gimana dua kepentingan besar bisa ketemu di satu meja. Kedewasaan yang mereka tunjukkan di tengah konflik anggaran ini jadi bukti kalau mereka punya level kematangan yang udah pas banget buat naik kelas. Isu benci jadi cinta ini pun sukses ngebuka mata banyak orang kalau politik itu nggak selamanya soal rebutan kursi, tapi bisa juga soal adu ide yang bikin kita semua makin pintar. Kalau dipikir pakai logika yang paling jernih, duet ini tuh sebenarnya kayak nemu cheat code dalam video game politik kita. Bayangin saja, kita punya Pak Purbaya yang otaknya sudah kayak kalkulator raksasa, tahu persis kemana perginya setiap rupiah, dan gimana cara bikin ekonomi tetap stabil pas badai global lagi kalang kabut. Dia itu tipikal arsitek yang kalau bikin rancangan nggak bakalan asal-asalan. Semuanya dihitung sampai ke koma-komanya, biar pondasi negara ini nggak gampang retak. Tapi ya jujur saja, orang pinter di atas kertas doang itu seringnya bakal linglung pas disuruh turun ke pasar yang becek atau ngadepin warga yang lagi emosi. Nah, disinilah kepingan puzzle-nya jadi lengkap banget karena ada Bu Shirley yang sudah hatam urusan lapangan di Maluku Utara. Dia adalah tipe eksekutor yang tahu gimana caranya ngubah angka-angka rumit di laporan pusat jadi jembatan beneran, sekolah yang layak, atau bantuan yang sampai ke tangan rakyat tanpa potongan biaya siluman.
Duet ini jadi kombinasi emas karena mereka berdua punya skill set yang saling nutupi kekurangan masing-masing tanpa harus banyak drama. Pak Purbaya jadi otak yang mikirin strategi besar, biar Indonesia nggak cuma jadi penonton di kancah dunia. Sementara Bu Shirley jadi jantung yang pastiin kalau semua kemajuan itu kerasa sampai ke pelosok timur. Ini bukan cuma soal bagi-bagi kursi kekuasaan, tapi soal gimana cara kerja pusat dan daerah bisa beneran sinkron, nggak jalan sendiri-sendiri kayak orang lagi marahan. Netizen makin yakin kalau pasangan ini adalah paket satset yang selama ini kita cari-cari di tengah hiruk-pikuk politisi yang cuma jago jualan janji manis. Mereka berdua punya aura profesional yang kental banget, bikin kita ngerasa kalau urusan negara ini bakal diurus sama orang yang emang ngerti barang, bukan cuma titipan partai yang numpang lewat. Ada rasa aman tersendiri ngelihat orang yang jago jagain dompet negara, duet sama orang yang tahu persis apa yang dibutuhin rakyat di garis depan. Secara rasional, ini adalah solusi buat penyakit menahun birokrasi kita yang seringnya macet gara-gara pusat sama daerah nggak nyambung komunikasinya. Karena mereka sudah pernah berantem soal anggaran, mereka sudah nggak perlu lagi fase kenalan atau jaim-jaiman yang buang-buang waktu. Mereka sudah tahu batasannya masing-masing, tahu kapan harus ngerem pengeluaran, dan kapan harus tancap gas buat pembangunan yang emang sifatnya mendesak banget buat rakyat. Kita butuh pemimpin yang nggak cuma bisa pidato hebat di depan kamera, tapi juga yang bisa bikin investor percaya lewat kebijakan yang masuk akal kayak gayanya Pak Purbaya. Di sisi lain, kita juga haus sama sosok pemimpin yang punya empati tinggi dan berani pasang badan kayak Bu Shirley, biar rakyat nggak ngerasa ditinggal sendirian. Gabungan antara logika besi dan keberanian nurani ini yang bikin duet Purbaya-Shirley kelihatan punya kelas yang beda banget dibanding kandidat lainnya. Image mereka sebagai duo teknokrat lapangan ini beneran jadi oase di tengah gurun politik yang isinya seringkali cuma saling sindir atau adu joget doang. Publik sekarang sudah makin pintar. Mereka lebih milih lihat rekam jejak yang nyata daripada sekedar baliho gede yang menuhin jalanan tapi isinya kosong melompong. Dengan Pak Purbaya yang jagain makroekonomi dan Bu Shirley yang beresin mikro di daerah, Indonesia kayak punya jaminan mutu buat maju ke level selanjutnya. Kombinasi ini juga secara nggak langsung bakal memangkas birokrasi yang ribet karena jalur koordinasinya sudah satu frekuensi dari awal. Nggak bakal ada lagi cerita gubernur nangis-nangis minta dana tapi dicuekin pusat. Atau menteri keuangan yang pusing gara-gara dana daerah malah didepositokan sama pejabat lokal. Mereka berdua bakal jadi contoh gimana caranya kolaborasi yang sehat itu dijalankan tanpa harus ada ego sektoral yang bikin rakyat jadi korbannya. Bagi anak muda yang suka hal-hal yang efisien dan gak ribet, duet ini tuh goals banget dalam urusan manajemen negara yang modern. Mereka bawa vibe korporasi besar yang dikelola dengan transparan, profesional, tapi tetap punya tanggung jawab sosial yang tinggi ke masyarakat luas. Gak heran kalau banyak yang mulai bikin simulasi-simulasi kebijakan kalau mereka beneran jadi pasangan, seolah-olah mereka adalah jawaban dari segala kerumitan sistem yang ada sekarang. Pada akhirnya logika kombinasi emas ini adalah tentang gimana caranya kita punya pemimpin yang bisa mikir pakai otak sekaligus bertindak pakai hati. Pak Purbaya dengan kedinginan logikanya dan Bu Shirley dengan kehangatan aksinya adalah duo maut yang bakal sulit buat ditandingi kalau mereka beneran maju. Ini harapan baru kalau Indonesia di tahun 2029 nanti bisa dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar kompeten dan punya integritas yang sudah teruji di medan perang masing-masing. Jujur aja, di Indonesia itu kalau mau menang pilpres nggak cukup cuma modal pintar atau punya visi selangit. Ada rumus sakti yang dari dulu sampai sekarang masih dipercaya banget sama para pengatur strategi politik. Soal keterwakilan. Nah, duet Pak Purbaya dan Bu Shirley ini kayak nemu kunci jawaban dari soal ujian yang paling susah. Karena mereka secara nggak langsung udah ngebentuk mozaik Indonesia yang komplit banget dari segi gender maupun asal-usul daerah. Pak Purbaya meskipun gayanya profesional banget dan lebih sering ngomongin angka internasional, tetap dipandang sebagai representasi figur pemimpin dari pusat atau daratan Jawa yang stabil. Dalam peta politik kita, sosok yang punya aura kepemimpinan tenang dan terukur kayak beliau itu selalu punya tempat di hati pemilih yang pengen negaranya adem ayem aja. Dia jadi jangkar yang bikin kapal besar ini nggak goyang, mewakili sisi maskulin yang penuh perhitungan dan logis dalam setiap langkahnya.
Tapi di sisi lain, kita punya Bu Shirley yang datang dengan membawa hawa segar dari ufuk timur, Maluku Utara. Ini bukan cuma soal dia berasal dari luar Jawa, tapi dia adalah simbol kalau suara dari pulau-pulau jauh itu sekarang udah mulai punya panggung utama di tingkat nasional. Kehadiran beliau mematahkan kesan kalau politik itu cuma milik orang-orang di Jakarta atau Jawa saja, sekaligus ngasih harapan buat saudara-saudara kita di wilayah timur kalau mereka punya wakil yang beneran tangguh di puncak kekuasaan. Secara gender, kombinasi pria wanita ini tuh benar-benar paket lengkap yang bisa ngerangkul semua kalangan tanpa ada yang merasa ditinggalin. Kita tahu sendiri, pemilih perempuan itu jumlahnya jumbo, dan mereka butuh sosok yang bisa beneran ngerti perjuangan seorang ibu, seorang istri sekaligus pemimpin yang berdikari. Bu Shirley nggak cuma jadi pajangan buat narik suara perempuan, tapi dia menunjukkan kalau Sri Kandi zaman sekarang itu bisa banget adu argumen soal anggaran negara sambil tetap punya empati yang dalam. Netizen sering banget bilang kalau duet ini punya vibes yang sangat seimbang, ada ketegasan yang melindungi dan ada keberanian yang mengayomi. Pak Purbaya mewakili bapak-bapak atau kaum profesional yang suka hal-hal teknis, sementara Bu Shirley jadi idola baru buat ibu-ibu dan anak muda perempuan yang pengen lihat ada sosok wanita hebat di kursi pemerintahan. Ini bukan cuma soal bagi-bagi jatah kursi, tapi soal gimana semua elemen masyarakat ngerasa punya nyawa dalam kepemimpinan mereka berdua kelak. Peta geopolitik Indonesia itu luas banget, dan kalau cuma fokus di satu titik doang, biasanya bakal banyak muncul rasa cemburu sosial antar daerah. Dengan adanya Bu Shirley, narasi pembangunan yang merata bukan lagi cuma sekedar jargon kampanye yang basi, tapi beneran ada bukti fisiknya di depan mata. Orang Maluku, Papua, sampai Sulawesi bakal ngerasa lebih nyambung sama pemerintah pusat kalau ada orang dari wilayah mereka yang duduk manis bareng si paling budget dari Jakarta. Fenomena ini juga jadi oase di tengah dominasi klub bapak-bapak yang selama ini mendominasi panggung politik kita yang kadang kerasa terlalu kaku. Bu Shirley ngebawa warna yang lebih cerah, lebih emosional dalam artian positif, dan lebih berani buat nyentuh hal-hal yang mungkin dianggap sepele sama politisi pria. Keseimbangan ini yang bikin orang gak gampang bosen dengerin mereka ngomong, karena ada sudut pandang yang berbeda tapi tujuannya tetap satu, bikin rakyat makin sejahtera. Kalkulasi politiknya makin masuk akal karena pasangan ini nggak cuma jago kandang di satu wilayah doang, tapi punya potensi buat narik massa dari Sabang sampai Merauke. Pak Purbaya bisa mengamankan kepercayaan investor dan kelas menengah di kota-kota besar, sementara Bu Shirley bisa ngebakar semangat masyarakat di daerah-daerah pesisir dan kepulauan. Mereka adalah representasi nyata dari Bhinneka Tunggal Ika yang nggak cuma ditulis di pita burung Garuda, tapi beneran dipraktekkan dalam kolaborasi kerja nyata. Banyak yang ngerasa kalau duet ini adalah jawaban buat masa depan Indonesia yang makin kompleks, di mana tantangan ekonomi global harus dihadapi dengan kebijakan pusat yang kuat, tapi tetap didukung sama ketahanan daerah yang solid. Gak ada lagi tuh istilah daerah anak tiri atau pusat yang terlalu dominan, karena keduanya punya posisi tawar yang sama-sama kuat dan saling menghormati. Harmoni antara gender dan geopolitik ini yang bikin banyak orang mulai berani naruh harapan besar kalau mereka adalah pasangan yang paling pas buat pimpin negeri. Pada akhirnya, isu yang digulirkan netizen soal keseimbangan ini jadi bukti kalau masyarakat kita udah makin cerdas dalam melihat potensi pemimpinnya. Mereka nggak cuma lihat wajah yang sering muncul di baliho, tapi lihat gimana komposisi kepemimpinan itu bisa beneran ngerangkul seluruh warna yang ada di Indonesia. Duet Purbaya Shirley ini seolah-olah ngasih pesan kuat kalau tahun 2029 nanti adalah waktunya buat kita semua, dari barat sampai timur, dari laki-laki sampai perempuan buat jalan bareng-bareng di bawah satu kepemimpinan yang benar-benar komplit. Sekarang pertanyaannya, apakah semua keriuhan di medsos ini bakal berhenti cuma jadi bahan konten atau beneran bakal kejadian di kertas suara nanti? Kita semua tahu kalau jalan dari FYP TikTok ke Istana Merdeka itu nggak segampang nge-scroll layar HP sambil rebahan di kamar. Ada tembok tinggi bernama realita politik yang harus mereka lalui. Tapi ya namanya juga harapan, kalau netizen sudah mau, biasanya gunung pun bakal digeser demi idola mereka yang dianggap punya visi beneran. Masalah paling gede yang bakal mereka hadapi itu jelas soal tiket dari partai politik. Karena di negeri kita, orang pinter dan berani saja nggak cukup buat maju kalau nggak punya restu dari para bos besar partai. Pak Purbaya yang image-nya profesional banget dan Bu Shirley yang baru seumur jagung jadi gubernur harus mulai pinter-pinter menari di antara kepentingan-kepentingan elit. Mereka harus bisa buktiin kalau duet ini bukan cuma jago di survei abal-abal, tapi beneran punya basis massa yang nyata dan loyal sampai akhir penentuan.
Waktu 3 tahun menuju 2029 itu sebenarnya lama-lama sebentar, dan tantangan terbesarnya adalah gimana caranya biar nama mereka nggak tenggelam ketutup isu-isu baru yang bakal muncul tiap hari. Mereka berdua harus terus konsisten nunjukin prestasi di bidangnya masing-masing, biar orang-orang nggak ngerasa kena prank atau cuma dikasih harapan palsu di awal doang. Kalau Pak Purbaya sukses jagain ekonomi tetap stabil dan Bu Shirley bisa bikin Maluku Utara jadi provinsi percontohan yang makin maju, maka isu ini bakal makin kencang tiupannya. Uniknya, karena gerakan ini asalnya organik dari jempol-jempol netizen, kekuatan tawarnya jadi beda banget dibanding calon yang dipaksain lewat baliho raksasa yang menuhin jalanan. Partai-partai politik sekarang juga sudah mulai melek digital dan pasti bakal ngitung-ngitung untung ruginya kalau mereka nekat ngabain keinginan publik yang masif banget kayak gini. Kalau elektabilitas duet ini makin nanjak tanpa harus keluar duit miliaran buat iklan, bisa-bisa partai yang malah ngantri di depan rumah mereka buat ngajak koalisi. Dunia politik kita yang selama ini sering dicap kotor dan penuh intrik, butuh banget sosok yang kelihatannya bersih dan beneran kerja nyata kayak mereka berdua. Orang-orang sudah mulai capek sama sandiwara politik yang isinya cuma janji-janji manis pas mau pemilu, tapi hilang ditelan bumi pas udah dapat kursi empuk. Munculnya pasaran teknokrat eksekutor ini kasih sinyal kuat kalau tahun 2029 nanti bisa jadi panggung buat orang-orang yang emang punya kapasitas, bukan cuma modal koneksi atau keturunan doang. Tantangan zaman ke depan itu makin ngeri-ngeri sedap, mulai dari krisis iklim sampai ekonomi dunia yang lagi nggak jelas arahnya mau kemana. Kita butuh pemimpin yang nggak cuma bisa pidato soal ideologi yang awang-awang, tapi yang beneran ngerti gimana caranya isi dompet rakyat tetap aman dan perut tetap kenyang. Kombinasi Purbaya yang ahli masak anggaran negara dan Shirley yang ahli ngelayani rakyat di lapangan adalah resep paling masuk akal buat hadapi ketidakpastian masa depan itu. Banyak yang bilang kalau duet ini adalah wild card atau kartu as yang bisa ngacak-ngacak peta persaingan kandidat-kandidat lama yang sudah merasa aman di posisinya. Mereka punya keunggulan karena nggak terlalu banyak beban masa lalu atau dosa-dosa politik yang gampang dijadiin bahan serangan buat menjatuhkan lawan pas debat. Wajah baru, semangat baru, dan cara kerja yang benar-benar baru inilah yang bikin banyak orang ngerasa kalau 2029 nanti bakal jadi pemilu paling seru sepanjang sejarah Indonesia. Jangan lupain juga peran media yang bakal terus goreng isu ini, karena emang berita yang dijual itu sangat laku dan punya nilai jual yang tinggi banget di mata publik. Setiap interaksi mereka, mulai dari rakat bareng sampai sekedar saling balas komentar di medsos, pasti bakal langsung jadi headline yang bikin netizen makin baper dan makin semangat dukung mereka. Tapi ya itu, mereka berdua harus tetap injek bumi dan gak boleh kegirangan dulu, karena jalan menuju realita itu masih panjang dan penuh tikungan tajam yang licin. Pada akhirnya, narasi yang dibangun netizen ini adalah bentuk kerinduan masyarakat akan perubahan yang nyata dan pemimpin yang benar-benar kerasa hasil kerjanya. Kita semua pengen punya pemimpin yang kalau ngomong itu nyambung, kalau kerja itu kelihatan wujudnya, dan kalau debat itu isinya ilmu semua, bukan cuma sekedar omon-omon kosong doang. Duet Purbaya Shirley ini jadi simbol kalau kita masih punya stok pemimpin hebat yang layak buat diperjuangkan bareng-bareng demi masa depan Indonesia yang lebih cerah. Jadi apakah 2029 bakal jadi tahunnya mereka berdua buat pimpin negeri ini? Jawabannya ada di tangan waktu dan seberapa kuat kita terus nyuarain harapan-harapan positif ini, biar nggak nguap begitu saja kena angin lalu. Kalau ombak dukungannya terus membesar dan nggak terbendung, bukan nggak mungkin mimpi-mimpi liar di kolom komentar ini bakal berubah jadi kenyataan pas kita semua masuk ke bilik suara nanti. Yang jelas obrolan soal mereka sudah sukses bikin suhu politik kita jadi lebih menarik dan penuh warna buat diikuti sampai garis finish.